Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Arisa Aulianur Adila dan teman saya Mafsustatur Rahmah akan membahas tentang konsep dan prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama, konsep pendekatan terpadu. Yang kedua, prinsip-prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah. Dan yang ketiga, macam-macam strategi pendekatan terpadu. Pembahasan yang pertama yaitu konsep pendekatan terpadu. Konsep pendekatan terpadu ada 4. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan merupakan dasar teoritis untuk suatu metode. Dalam proses belajar mengajar, kita mengenal istilah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dalam pengertian yang sama. Artinya, orang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode. Dan sebaliknya, menggunakan istilah metode dengan pengertian yang sama dengan pendekatan, serta demikian pula istilah teknik dan metode. Konsep pendekatan terpadu yang kedua yaitu metode. Metode pembelajaran bahasa merupakan rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Konsep pendekatan terpadu yang ketiga yaitu teknik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun atau dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Simpulan, teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Konsep pendekatan terpadu yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Konsep pendekatan terpadu atau integratif sebagian besar terfokus pada hakikat anak sebagai pembelajar dan proses yang melibatkan pengembangan berpikir dan belajar. Pendekatan ini memperhatikan analisis proses berpikir dan penentuan garis pedoman rincian kurikulum untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir dan memahami. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip-prinsip penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah. Ada 3 strategi atau prinsip yang harus dianut untuk mencapai keterpaduan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Prinsip yang pertama yaitu keefektifan komunikasi secara luas sebagai tujuan pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Anak-anak membutuhkan keterampilan berbahasa yang dapat diterapkan dalam kehidupannya agar dapat belajar dan berkomunikasi. Mereka perlu memahami orang lain, berunding dengan orang lain, membuat suatu keputusan, serta mengungkapkan maksud-maksud pribadi secara menyenangkan dan meyakinkan. Prinsip yang kedua yaitu situasi pembelajaran bahasa menurut konteks. Mungkin prinsip keterpaduan yang paling mendasar ialah bahwa pembelajaran bahasa akan menjadi optimal jika diusahakan berada dalam konteks bermakna. Kegiatan yang dilakukan anak-anak, pengalaman berkomunikasi secara aktif, dan proses berpikir yang secara alami membuat mereka menjadi pembaca dan pendengar yang cerdas, serta pembicara dan penulis yang pandai. Sebagai contoh, anak kelas 2 dapat diberi tugas membuat surat yang benar-benar dikirimkan kepada kepala sekolah atau kepada wali kelas. Yang terpenting bukan ketetapan bahasa dan isi surat tersebut, tetapi keberanian untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran perlu menggunakan 3 macam konteks yang berbeda-beda, yaitu konteks ekspresi,
kognitif, dan sosial. Konteks ekspresif ialah situasi yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan pendapat atau perasaan pribadi atau menanggapi yang diungkapkan orang lain. Sedangkan konteks kognitif merupakan wahana untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, konteks sosial, yaitu untuk membangun dan meneruskan hubungan tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa. Prinsip yang terakhir yaitu memaksimalkan hubungan antar keterampilan berbahasa. Penggunaan bahasa yang bersifat produktif dan reseptif akan menciptakan satu dasar keterpaduan. Penyimak atau pendengar dan pembaca menggunakan proses yang sama, yaitu menerima isyarat dari luar dan menanggapi isyarat tersebut. Demikian juga penulis dan pembicara menggunakan proses yang sama dalam menemukan simbol-simbol berbentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi pendekatan terpadu. Yang pertama yaitu mengenai membaca bersuara atau reading aloud. Nah, membaca bersuara ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru untuk siswanya. Yang kedua yaitu membaca dalam hati atau sustained silent reading. Adalah pada pembacaan dalam hati ini, siswa diberi kesempatan untuk memilih sendiri buku atau materi yang ada di bacaannya. Yang ketiga yaitu membaca bersama atau share reading. Kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa, di mana setiap orang mempunyai buku yang sedang dibacanya. Yang keempat yaitu membaca terbimbing atau quiet reading. Semua siswa membaca dan mendiskusikan buku yang sama. Selanjutnya yaitu membaca bebas atau independent reading. Membaca bebas adalah bagian dari integral dari word language. Selanjutnya menulis jurnal atau journal writing. Strategi yang dapat dengan mudah diterapkan. Selanjutnya menulis terbimbing atau quiet writing. Peran menulis terbimbing adalah sebagai fasilitator membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematis, dan menarik. Yang terakhir yaitu menulis bebas atau independent writing. Menulis bebas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis, meningkatkan kebiasaan menulis, dan meningkatkan kemampuan kritis dalam menulis bebas. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.